Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nama budaya, Rahayu. Perkenalkan, saya Yoyo Yogasmana dari Kasepuhan Cipta Gelar. Senang bisa berbagi di sini dan semoga semuanya pada sehat dalam keadaan selalu terjaga kesehatan dan kebahagiaan, terutama itu yang lebih penting. Saya sekedar ingin berbicara tentang apa yang berlangsung atau yang terjadi di Kasepuhan. Nah, saya sambil berbagi screen ya Bu ya. Mudah-mudahan. Nah. Bentar. Ya. Hai. Sebentar, gagap teknologi. Sudah kok Pak, bagus. Sudah kelihatan. Sudah cukup kelihatan, tapi ini kurang besar. Sebentar. Baik. Selamat datang Cipta Gelar. Saya berbicara tentang sejarah Kasepuhan terlebih dahulu, yang kami boleh menyebutkannya eksistensi Kasepuhan ini sejak 1368 saja. Artinya sampai tahun 2020 ini Kasepuhan menjalani titipan tradisi dari leluhur sudah 652 tahun. Nah, ini dari tahun ke tahun ada siklus yang dijalani. Mohon maaf. Hal yang dijalani selama 652 tahun itu misalnya ada yang namanya prosesi yang dari tahun ke tahun secara tradisi dijalani, yaitu ada namanya ngasek, yaitu dengan disebut itu adalah sebuah prosesi penanaman padi. Ada dua sistem penanaman padi di sini, yaitu kita berhuma yang menjadi kewajiban atau lebih diutamakan, dan kemudian bersawah adalah jenis penanaman padi yang kita sebut baru, karena dalam eksistensi penanaman padi atau keberadaan si sawah itu sendiri, itu kalau kita menyebutnya, leluhur di sini menyebutnya itu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Ada dua sistem, yaitu penanaman padi lahan kering dan lahan basah. Dan itu kita sebut ngasek. Kemudian prosesi yang kedua, yang besar tahunan, jadi ini ada 5 kegiatan besar tadi. Yang kedua sekarang namanya mipit. Mipit itu adalah panen padi. Panen padi di huma ataupun di sawah itu ada rentang waktunya. Jadi semuanya seperti halnya proses ngasek ataupun proses panen itu biasanya ada aturan, ada mengikuti apa yang menjadi tuturan dari para leluhur, yang dipetik satu persatu dengan ani-ani, tidak menggunakan arit, tetapi dikumpulkan satu persatu, diikat, kemudian dilantai bahasanya, untuk kemudian sampai menunggu waktu batas panen selesai, dan kemudian nanti akhirnya akan melanjutkan atau dilanjutkan dalam prosesi berikutnya, yaitu dengan kegiatan mengurusi hasil panen. Disebutnya upacara ketiga. Nganyaran adalah mencicipi hasil panen. Tapi sebelum nganyaran, dari pesawahan sekalipun itu ada sebuah prosesi namanya ketika padi sudah mengering. Karena dulu ketika dipanen basah dan ketika mengering, kemudian itu ada prosesi mocong namanya. Sistem mengikat ulang dengan ikatan yang lebih keras dan dipersiapkan untuk disimpan dengan jangka lama. Lalu kemudian ada lagi prosesi ngunjal namanya. Ngunjal adalah prosesi di mana memindahkan padi ke leit, atau dalam proses memasukkan padi ke leit, dan itu semuanya harus manual dan tradisional. Tidak boleh ada terlibatnya hal yang berhubungan dengan kebendaan modern atau barang modern, termasuk dalam proses memindahkan ini juga cuma boleh dilakukan oleh
tubuh kita untuk memindahkan padi dari tempat terakhir padi disimpan untuk dimasukkan ke lumbung padi atau ke leit. Kendaraan tidak punya hak dalam hal ini untuk memindahkan itu. Dan kemudian ini nganyaran adalah mencicipi hasil panen. Segala macam bentuk lauk, istilahnya jenis lauk darat, lauk air, lauk atas, itu dikumpulkan, sayur lembur, sayur leweng, kemudian makanan yang biasa di kampung, kemudian makanan yang biasa di kota, kalau mungkin diadakan semuanya akan dibikinkan satu prosesi selamatannya, syukurannya. Dan ini beras baru, beras anyar yang dicicipi, yang kalau kita menyebutnya prosesinya adalah prosesi ngabukti, yaitu membuktikan apa yang menjadi hasil apa yang kita tanam dan sekarang dibuktikan dengan cara prosesi makan itu tadi. Prosesi keempat itu adalah yang disebut dengan ponggokan. Kita biasa menyebutnya serah ponggokan. Di dalam ponggokan ini ada beberapa kegiatan di dalamnya, ada yang disebut dengan karena dasarnya serah ponggokan. Ponggokan di sini mungkin bahasa ini tidak umum, tetapi kita punya analogi yang sederhana. Secara linguistik, kalau leluhur kita memiliki pasangan kata. Ponggok ini pasangan kata dari pungguk, sedangkan pungguk sendiri itu adalah batas dari badan ke kepala, artinya leher. Nah, di Sunda ini ada bahasa di mana ketika menyerahkan leher itu bahasanya adalah nyanggakeun beheung teuk-teukeun ti korogorokeun. Artinya menyerahkan leher, karena di leher itu ada isinya nyawa. Maka kemudian ketika serah ponggok yang dilaksanakan ini adalah serah jiwa, isi dari leher itu sendiri. Maka kemudian prosesinya ada serah jiwa manusia, serah jiwa hewan yang menemani kehidupan manusia, dan satu lagi ada serah jiwa kendaraan yang mengantar kehidupan manusia. Kemudian di situ menjadi sebuah proses sensus data di Kasepuhan, sehingga akan mendapat jumlah berapa rumah yang paling akhir, kemudian berapa jumlah warga yang laki-laki dan perempuan, kemudian juga berapa jumlah hasil panen, berapa jumlah leit, sampai kemudian jenis kendaraan apa saja dan sebagainya, itu juga akan terdata, sampai mesin yang digunakan itu pun terdata. Dan sekaligus kita menghadapi proses disebut dengan serentahun, dan kita mengumpulkan yang namanya sebuah disebut saja biaya yang dikumpulkan untuk membiayai kegiatan serentahun. Visual ini cuma satu kegiatan di depan leit saja. Kalau ngomong serentahun sebetulnya sebuah kegiatan yang kalau kami melangsungkannya selama 10 hari. Jadi kalau ini cuma 1 hari dan cuma adegan dalam depan leitnya saja, ada berapa kegiatan dari sejak mulai proses beberes untuk bekerja, segala mempersiapkan apa yang harus dikerjakan. Tetapi kalau visual yang lain, dekorasi atau panggung dan sebagainya sudah selesai oleh bagiannya. Tetapi ada prosesi di mana kita nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya karena durasinya cukup panjang. Ini ukuran dan selamatan dengan apa yang diset tahun ini atau apa yang diarahkan dalam tahun ini. Jadi bahasanya serah tahun seren tahun. Itu adalah jumlah jiwa atau tahun pertanian dalam siklus tahunan langsung dari tahun ke tahun. Jadi bahasa lain dari seren tahun ada tutup tahun pertanian, dan sekaligus juga nanti akan ada waktu di mana sebuah prosesi rasul adalah membuka waktu atau babad baru atau tahun baru pertanian ke depan. Jadi seren tahun ini kalau kami menyebutnya ini adalah ulang tahun atau tahun baruannya dalam proses penanaman padi yang kami jalani dari tahun ke tahun.
Berbicara Kasepuhan sendiri, ini 652 tahun Kasepuhan telah menjalankan titipan tradisi ini. Seperti contoh misalnya, itu 1368 mulai berangkat dari Bogor. Cipta Gelar baru namanya itu baru tahun 2001. Sebelum Cipta Gelar namanya Cipta Rasa. Sebelum Cipta Rasa namanya Linggar Jati. Sebelum Linggar Jati namanya Sirna Rasa. Sebelum Sirna Rasa Sirna Resmi. Kemudian Bojong, kemudian Cecemet, sampai kemudian 1368 itu sebut saja. Starting point-nya dari Bogor. 19 kali proses berpindah, dan setiap kali berpindah itu berganti ngaran kasepuhannya karena berganti tempat. 2001 Kasepuhan namanya Cipta Gelar. Saya bisa menyebutkan bahwa Kasepuhan sedang mengemban tugas dalam menggelarkan tatanan atau titipan yang menjadi tradisi untuk digelarkan barangkali di tempat lain. Itu kan ngomongnya dulunya sama ya. Dari Sabang sampai Merauke mungkin sistem dan tata cara penanaman padinya sama. Jumlah leuitnya juga sama, atau sistem penanaman ada perubahan waktu, sehingga kemudian yang mesti menjadi tradisi yang dijaga, yang kemudian dijalani oleh kami hari ini, itu yang barangkali bisa menjadi penyeimbang kembali untuk, makanya kemudian kami menggelarkan Kasepuhan, menggelarkan tatanan adat istiadat titipan dari leluhur yang nampaknya sama. Bukan cuma di Nusantara nampaknya, bahkan saya punya pengalaman ke beberapa negara juga, kalau yang masih menanam padi masih tata caranya tidak jauh berbeda. Ini barangkali kalau kami menyebutnya antara manusia dengan padi itu, kenapa ulang tahunnya atau tahun baruannya bisa sama, ya karena apa yang dirayakan oleh manusia adalah padi. Keramaian kami tradisi ini karena padi itu sendiri. Jadi kalau kami konsep Dewi Sri itu yang diterapkan di sini, konsep di mana Dewi dan Sri atau dua yang menjadi keseimbangan kehidupan, di mana manusia eksisnya atau hidupnya karena si padi, dan padi hidupnya oleh karena kita manusia yang menanamnya, sehingga kemudian di situ ada pasangan kata atau pasangan hidup yang disebut si hidup dan sang pemberi hidup. Maka kemudian dalam hal laku perlakuan yang kami jalani menjadi tradisi ini adalah dalam hal memperlakukan padi seperti selayaknya dan seharusnya memperlakukan diri kita. Nah, ini semuanya ada patokannya, sehingga kemudian menjadi cycle dari tahun ke tahun, dan patokan yang menjadi keutamaan adalah berpatokan kepada bintang Kidang dan Kerti. Ini adalah dua rasi bintang yang dulu mungkin era tahun 80-an di buku geografi atau apalah gitu kalau di sekolahan SMP waktu itu, atau di SD sekalipun saya pernah melihat bahwa di situ masih ada gambar tentang bintang Wuluku. Walaupun informasinya saat itu nggak bisa didapatkan dengan baik, tetapi ya kami masih memegang itu. Dua bintang Kidang atau di Orion, atau orang dulu kita menyebutnya bintang Wuluku, dan kemudian bintang Kerti atau Kartika, itu adalah the Pleiades. Itu adalah dua rasi bintang yang masih menjadi patokan, di mana cycle dari tahun ke tahun kita berpatokan kepada bintang. Dengan berpatokan kepada bintang, maka jaminannya kita adalah mengikuti siklus atau tidak akan bentrok dengan yang namanya hukum dari alam itu sendiri, karena siklusnya sudah diatur oleh bintang. Berbicara bintang, kemudian kalau saya waktu 1 tahun kehidupan itu bukan cuma milik manusia. Dalam setahun kehidupan itu bukan cuma milik manusia, tapi manusia harus berbagi waktu dengan kehidupan yang lain, yaitu
hidup bersandingan dengan para binatang dan mereka punya hak hidup. Makanya kemudian bintang itu mengatur segalanya. Mengatur waktu mana hak waktu bagi manusia dan mana hak waktu bagi kehidupan yang lain. Sehingga kemudian supaya tidak terjadi bentrok urusan, maka dengan mengikuti pola ini, setiap kali penanaman padi Kasepuhan tidak pernah yang disebut gagal panen. Sehingga hasilnya bisa disampaikan bahwa Kasepuhan hari ini memiliki jumlah leit yang jumlahnya mungkin di atas 11 ribuan. Jadi kalau bahasa Kasepuhan, bahasa Abah itu tahun 2017 beliau menyampaikan stok pangan warga Kasepuhan itu baru cukup untuk 95 tahun ke depan. Tetapi juga setiap tahunnya kita bisa melihat selalu surplus dan selalu bertambah. Ini karena Kasepuhan dalam hal ini menanam padi itu mengikuti hukum yang diatur oleh pola perbintangan tadi. Ini yang kemudian dari waktu ke waktu, dari siklus yang kemudian dijalani, kita selalu merayakan proses tahun baruannya Kasepuhan yang disebut dengan Serentau. Sementara itu saja dulu Ibu, silahkan untuk dilanjutkan.